Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Dr. Tito Suwondo MHum dan Ketua Penyelenggara Dikdar Gumun Bapak Sri Wahono SPD. Alhamdulillahirobbilalamin, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara video conference diklat daring guru mengajar untuk Nusantara. Untuk hari ini saya perkenalkan presenter yang akan memaparkan hasil aplikasi SAC-nya yang yaitu Ibu Kusnul Khotimah SPD MM. Beliau merupakan kelahiran Surabaya 7 Februari tahun 1973, lulusan S2 Magister Manajemen dan mengajar di SMK N3 Surabaya. Kemudian untuk moderatornya adalah Ibu Cici Sutasmiati SPD. Beliau merupakan kelahiran Blora 13 Mei 1965 dan pendidikan terakhir S1 pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Terbuka, lulus pada tahun 2019 dan saat ini mengajar di SMP N4 1 1918. Dan tak lupa Ibu Instruktur kami, Ibu Sri Utaminingsih SSI MPD yang mengajar di SMA 1 Pondok Blitar. Alhamdulillah saat ini kita bisa berkumpul di sini ya Bapak Ibu. Untuk acara Vicon kali ini saya serahkan kepada moderator untuk mesin dari Terima kasih kepada Ibu Betty Cahya Wulandari SPD MPD selaku host yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memandu Vicon kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tirto Suwondo MHum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Diklat Daring Gumun 2020. Yang saya hormati Ibu Sri Utaminingsih SSI MPD selaku Instruktur Gumun 1 Supriyati. Yang saya hormati Ibu Kusnul Khotimah selaku presenter dan Ibu Betty Cahya Wulandari selaku host. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada Vicon kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan juga selamat datang dan terima kasih pada hari ini tanggal 10 Juli tahun 2020. Pada Vicon kali ini menyajikan pemanfaatan SAC untuk pembelajaran teknik dasar otomotif tentang baterai yang merupakan materi pembelajaran kelas 10 TKRO. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator Bu Cici, host Ibu Betty, dan sebagai presenter Ibu Kusnul Khotimah SPD MM. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kelancaran Vicon kali ini kami mohon Bapak Ibu peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya. Dan untuk daftar hadir nanti bisa diisi pada kolom chat. Bisa dilihat maksud saya ya, bisa dilihat pada kolom chat. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, akan saya bacakan biodata presenter. Yaitu yang pertama namanya Ibu Kusnul Khotimah
SPD MM. Beliau lahir di Surabaya tanggal 7 Februari tahun 1973. Pendidikan S1, jurusan Pendidikan Teknik Mesin Otomotif dari Universitas Negeri Surabaya yang lulus pada tahun 1996. Pendidikan S2, jurusan Manajemen dari Sekolah Tinggi Mahardika, lulus pada tahun 2009 dan sampai sekarang mengajar di SMK Negeri 3 Surabaya sejak tahun 2008. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghemat waktu, mari kita simak pemaparan dari Ibu Husnul Khotimah selaku presenter. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Husnul Khotimah SPD MM. Monggo Ibu, kami persilahkan. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tirto Suwando MHum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sri Wahono SPD sebagai selaku Ketua Pelaksana Bumun ini, diklat ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Sri Utaminingsi SSI MPD sebagai instruktur yang membina kami sampai seperti ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Betty selaku host di sini dan Ibu Cici selaku moderator. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada para peserta yang hadir pada acara Vikon ini. Oke, untuk selanjutnya saya mulai saja untuk materi dasar-dasar baterai kelas 10 TKRO. Nah, ini yang pertama mengenai baterai. Baterai itu banyak dijumpai untuk kendaraan-kendaraan atau pada industri atau pada rumah tangga. Misalnya kalau pada industri atau rumah tangga, misalkan ada pada HP atau pada laptop, pada senter dan sebagainya. Sedangkan untuk dunia otomotif itu ada pada kendaraan, misalkan pada sepeda motor atau pada mobil. Nah, yang saya bahas di sini adalah masalah baterai yang ada pada mobil. Nah, ini baterai yang digunakan pada mobil atau pada kendaraan umumnya dalam bentuk elektrokimia yang merubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi baterai itu adalah semuanya umumnya adalah mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Dan baterai sendiri menghasilkan arus searah atau arus DC yang hanya mengalir pada satu arah saja, jadi bukan arus bolak-balik. Nah, kemampuan yang harus dimiliki baterai itu apa saja? Yang harus dimiliki, yang pertama adalah harus dapat mengoperasikan motor starter. Nah, motor starter di sini tuh biasanya pada awal ya rangkaian kelistrikan ini. Motor starter, sistem pengapian, sistem pengisian, dan peralatan kelistrikan lainnya. Sedangkan yang kedua, yaitu harus dapat mensuplai tenaga listrik untuk kendaraan saat engine tidak dihidupkan. Jadi di sini maksudnya adalah
baterai sebagai penggerak mula. Penggerak mula maksudnya bagaimana? Penggerak mula di sini pada saat motor atau kendaraan di start. Nah, sebagai penggerak mulanya adalah baterai. Jadi supaya motor itu bergerak. Nah, penggerak mulanya adalah baterai. Yang ketiga, harus dapat membantu sistem pengisian dalam penyediaan arus listrik saat arus yang dibutuhkan melebihi kemampuan atau output sistem pengisian. Jadi pada saat pengisian ini berlebihan, outputnya nanti baterai ini bisa itu. Jadi maksudnya begini, awal mula adalah baterai, nanti berikutnya adalah sistem pengisian yang melakukan. Berikutnya adalah konstruksi baterai. Jadi tadi yang dibahas tadi adalah masalah apa yang ada pada baterai, yaitu mengenai bagaimana itu baterai. Nah, sekarang adalah konstruksi baterai. Nah, konstruksi baterai di sini adalah ada rumah baterai. Nah, rumah baterai itu yang menutupi bagian-bagian dari baterai. Nah, bagian-bagian dari baterai itu apa saja? Di sini ada separator. Separator di sini adalah sekat-sekat atau pemisah antara plat negatif dan plat positif. Kenapa kok dibutuhkan separator? Dibutuhkan separator supaya tidak terjadi hubungan langsung antara plat positif dan plat negatif ini tadi. Ya. Nah, dalam tiap sel baterai, jumlah plat negatifnya lebih satu dari plat positifnya. Ya. Jadi misalkan plat positif pada baterai ada 4 buah, maka plat negatifnya ada 5. Semua plat positif itu dihubungkan menjadi satu oleh plat strip yang menjadi bagian dari plat positif. Jadi saling berkaitan. Sama halnya dengan plat negatifnya. Plat-plat ini dihubungkan menjadi satu oleh plat strip dan menjadi bagian plat negatif. Nah, pada baterai ini umumnya bertegangan 12 volt yang terdiri dari 6 sel. Nah, masing-masing selnya itu bertegangan 2,1 volt yang dihubungkan secara seri dalam plastik. Jadi itu ya bagian-bagiannya. Pada baterai ada plat positif, ada plat negatif, ada separator. Dan ada lagi yang dinamakan elektrolit. Nah, elektrolit ini adalah cairan yang ada di dalam baterai. Cairan elektrolit ini terdiri dari sulfurik asid dan water. Di mana rumus kimianya adalah H2SO4 dan H2O. Nah, ini. Next, berikutnya adalah jenis-jenis baterai. Jenis-jenis baterai di sini ada 2 tipe, yaitu tipe wet charge baterai dan dry charge baterai. Yang dimaksud dengan wet charge baterai adalah baterai yang sudah diisi elektrolit sejak dari pabrik. Jadi sudah dari pabriknya itu sudah diisi cairan elektrolitnya. Sehingga pada periode tertentu reaksi kimianya yang normal antara plat-plat dan elektrolit. Tingkat pengosongannya sendiri akan semakin meningkat bila pada suhu baterai naik. Nah, untuk dry charge baterai itu adalah
baterai yang setiap selnya dalam keadaan kering. Jadi istilahnya kalau sekarang itu baterai kering ya. Baterai kering itu umumnya ada pada kendaraan-kendaraan zaman sekarang, misalkan pada sepeda motor, itu umumnya udah pakai baterai kering. Kalau pada baterai kering ini, tiap tutup sel baterai dipasang sil untuk mencegah masuknya udara lembab selama baterainya disimpan. Sehingga baterai akan tetap dalam kondisi bermuatan penuh dalam waktu yang tidak terbatas. Nah, ini berikutnya adalah mengenai kapasitas baterai. Kapasitas baterai itu diukur dalam ampere hours atau Ah, ampere jam, yang besarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja beberapa faktor itu? Antara lain yang pertama, luas penampang plat yang berhubungan dengan elektrolit. Yang kedua, jumlah dan berat jenis elektrolitnya. Yang ketiga, sifat merembes pada separator. Dan yang empat adalah kondisi baterainya itu. Jadi maksudnya di sini kapasitas baterai itu adalah kemampuan atau besar kecilnya sebuah baterai. Next, yaitu unjuk kerja baterai. Untuk unjuk kerja baterai dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain permukaan elektrolit dari baterai. Yang dimaksud dengan kemampuan permukaan elektrolit ini adalah banyak sedikitnya cairan elektrolit yang ada di dalam baterai. Makanya seharusnya atau sebaiknya cairan elektrolit itu diperiksa secara berkala sehingga tidak mempengaruhi unjuk kerja baterai. Berikutnya yang kedua, ya, faktor atau yang mempengaruhi unjuk kerja baterai adalah kesalahan pada sistem pengisian. Nah, kesalahan pada sistem pengisian atau pada saat ngecas baterai. Nah, itu harus hati-hati. Kadang kalau kita ngisi, sepertinya sudah ngisi, tapi ternyata baterainya tidak terisi. Makanya sebelum mengisi harus dicek dulu antara alatnya, baterainya, dan konek listriknya juga dilihat, dicek. Yang ketiga adalah suhu pada unjuk kerja baterai. Yang keempat cycling, dan yang kelima adalah penambahan aksesoris. Nah, penambahan aksesoris itu kan secara tidak langsung akan mempengaruhi beban baterai, beban unjuk kerja baterai. Jadi juga harus diperhatikan. Berikutnya adalah pemeliharaan preventif atau keselamatan yang ada pada baterai supaya baterai itu terawat dengan baik, terpelihara dengan baik. Maka hal-hal yang harus dilakukan adalah yang pertama harus bersih tempatnya ya, yaitu antara lain apa? Terminal-terminalnya harus bersih. Bersih dari kotoran, debu atau oli-oli yang melekat. Yang kedua, baterai harus selalu mendapat pengisian. Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, yaitu harus dicas. Kalau memang sudah habis, dicek, dicas. Supaya tenaganya tidak berkurang. Berikutnya, yaitu harus hati-hati
jangan sampai terjadi hubungan singkat sehingga akan mengakibatkan ledakan pada baterai. Jadi kalau kita misalkan salah dalam pemakaian pada baterai, maka baterai akan bisa meledak. Dan permukaan baterai juga harus selalu kering. Ya. Berikutnya yaitu cara pembersihan baterai. Nah, di sini cara pembersihan baterai itu antara lain apa saja alat yang dipakai. Ada beberapa ya, antara lain sikat. Selain sikat juga macun, kuas. Terus ada alat juga yang dipakai yaitu obeng min sama kunci pas. Dimana nanti di sini kunci pas sama obeng min ini untuk membantu atau untuk melepas atau memasang kembali klem dari baterai. Nah, di situ sudah terpapar cara membersihkan klem dan terminal baterai, sudah terlihat jelas. Terus membersihkan bagian atas baterai bisa dengan disikat atau bisa dengan menggunakan macun juga. Terus untuk menetralisir asam juga bisa dipakai suatu cairan khusus untuk membersihkan atau menetralisir asamnya. Terus membilas bagian atas dari baterai supaya bersih. Terus untuk selanjutnya yaitu melapisi terminal dan klem baterai dengan grease, ya. Itu paparan awal saya, materi saya, ya. Berikutnya untuk evaluasi. Evaluasi di sini contohnya seperti ini. 1. Merupakan sumber energi pada kendaraan. Nah, pernyataan ini adalah fungsi dari apa? Apa dari baterai, apa dari starter, alternator, distributor, atau voltase regulator. Nah, misalkan kita jawab A. Benar jawabannya. Untuk yang kedua, komponen baterai yang seringkali mudah terkena karat bila tidak dirawat secara teratur. Ada pilihannya yaitu A. Fan plug, baterai case, yang B, yang C positif dan negatif terminal, yang D sel atau elektrolitnya. Nah, yang benar jawabannya ini adalah yang C ya. Berikutnya, tutup lubang pengisian elektrolit atau fan plug yang berfungsi memisahkan antara uap asam sulfat yang akan mengembun pada tepian ventilasi dan yang keluar lewat lubang ventilasi. Itu apa? Yang A, gas karbon dioksida, atau yang B, karbon monoksida, atau yang C, gas hidrogen, atau yang D, uap sulingan, atau yang E, cairan elektrolit. Di sini yang benar adalah gas hidrogen. Soal yang keempat, elemen baterai. Elemen baterai itu terdiri dari 3 yang menjadi satu kesatuan, yaitu antara lain ada flux, ada separator, dan satunya lagi A. Kotak baterai, B. Fiberglass, C. Terminal positif, yang D. Terminal negatif,
yang E elektrolit. Nah, yang kita pilih atau yang benar di sini adalah kotak baterai. Next, soal yang kelima, yang terakhir ini, saat baterai dihubungkan dengan sumber listrik arus searah, maka terjadi proses apa? Apa terjadi proses pengosongan, pengaliran arus listrik, atau penyimpanan arus listrik, atau yang pengisian atau pengeluaran arus listrik? Nah, jawaban yang benar di sini adalah pengisian. Ya. Demikian paparan saya tadi. Barangkali ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditanyakan untuk audiens, monggo. Saya serahkan ke Bu Cici sebagai moderator. Monggo Bu Cici. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pemaparan yang secara jelas dan terinci yang disampaikan oleh Ibu presenter. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ini tadi sudah ada pertanyaan yaitu dari Bapak Ananto Sudarsono tentang bagaimana cara merawat baterai yang benar untuk HP, sepeda motor, dan mobil. Mohon untuk menjawabnya Ibu presenter. Terima kasih. Oke, siap. Nah, merawat baterai untuk HP ini yang pada umumnya saja ya, Pak. Untuk HP ini yang jelas untuk baterainya pada saat dicas kita tidak boleh menggunakannya. Itu. Terus untuk perawatan pada kendaraan itu sama antara mobil dan sepeda motor, ya. Jadi harus dirawat dengan cara bagaimana? Antara lain dengan mengecek cairan elektrolitnya dan kondisi baterai juga harus dalam kondisi bersih. Itu Bapak yang bisa saya sampaikan, Bapak Ananto. Terima kasih. Mungkin Bapak Ananto ingin bertanya lagi atau masih kurang jelas? Monggo Bapak Ananto mengenal. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Saya tunggu pertanyaannya. Oke. Bagaimana? Tidak ada lagi? Bapak Ibu yang saya hormati, karena tidak ada yang bertanya lagi, maka kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembacaan kesimpulan. Kepada Ibu Husnul Khotimah SPDMM kami persilahkan. Oke. Kesimpulannya dari paparan saya tadi adalah untuk perawatan baterai yang jelas baterai itu harus dalam kondisi selalu bersih. Yang pertama, yang kedua harus rutin mengecek cairan elektrolitnya untuk kendaraan pada umumnya. Terus harus juga diperhatikan beban
yang diberikan pada baterai. Ya, itu Bu Cici. Iya Bu. Iya. Demikianlah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kegiatan Vikon telah berjalan dengan lancar dan baik. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir bersama saya dan tim kami. Kami sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam perkataan kami ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Betty Cahya Wulandari selaku host. Monggo Bu Betty. Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah terima kasih Ibu Kusnul yang telah memaparkan hasil presentasi SAQ-nya dan terima kasih yang telah menyimak dan bertanya pada sesi video conference pada pagi hari ini. Saya selaku host mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian video conference pada pagi hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para audiens yang hadir di sini. Alhamdulillah Ibu Kusnul sudah selesai ya Bu. Tinggal